Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di penghujung tahun ini biar Tuhan berbicara, berikan kami pengingat, reminder, pesan supaya boleh membuat kami semakin bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, tanpa terasa ya, waktu itu berjalan begitu cepat. Rasanya kita baru merayakan tahun baru kemarin, tetapi tanpa terasa sudah mau akhir tahun lagi. Dan dalam hitungan hari kita akan merayakan tahun yang baru lagi, tanggal 1 Januari. Saudara, satu hal begini ya, bahwa sebenarnya di mata Tuhan sih semua hari sama ya. Tidak ada tahun baru, tidak ada tahun lama. Tetapi ya sebagai manusia kita menggunakan kalender ini ya, kalender yang kita gunakan adalah kalender Gregorian ya. Kita memiliki tahun-tahun. Supaya apa? Bukan berarti itu lebih mistis atau lebih spesial, tetapi tepatnya supaya kita bisa mengukur hidup kita ya, apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, itu sebabnya di akhir tahun baiklah kita memiliki satu kebiasaan yang baik, Bapak Ibu Saudara ya. Kebiasaan check up atau kebiasaan untuk mereview ulang apa saja yang kita sudah lewati selama setahun ini dan kemana sih kita mau melangkah satu tahun yang akan datang. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 2 dan yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kita pasti berharap kondisi kita di tahun yang baru baik-baik saja. Biasanya di akhir tahun selain kita mereview apa saja yang telah terjadi, kita juga ada orang yang membuat wish list ya, atau target-target di tahun yang akan datang. Tentunya semua target yang ingin dicapai adalah yang baik, tidak ada yang mau punya target yang buruk ya. Pasti yang biasanya agak males pun punya target lebih rajin. Saya rasa tidak ada kalau orang normal yang udah tahu dirinya malas lalu dia punya target aku makin malas gitu ya. Saya rasa tidak ada. Nah, Rasul Yohanes pun berharap kepada semua jemaat supaya baik-baik dan sehat-sehat saja. Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita renungkan. Kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja itu tidak pernah datang secara otomatis. Seringkali ribet, susah. Untuk sehat itu kan tidak mudah. Untuk sehat itu kan tidak datang otomatis Bapak Ibu ya. Kita tahu makanan harus kita jaga. Umur semakin bertambah harus semakin dijaga. Dulu saya paling doyan soto saudara ya. Soto santan pakai daleman. Sekarang udah gak berani lagi. Dulu saya doyan sate kambing, sekarang paling berani 3 bulan sekali Bapak Ibu untuk makan sate kambing. Ya, untuk menjadi sehat saja makanan harus kita atur, belum lagi kita harus menyempatkan diri kita untuk berolahraga. Jangan sampai kita berpikir aku terlalu sibuk. Jangan saudara ya, olahraga itu penting ya. Untuk punya otot-otot yang baik itu penting. Kita semua pasti mau ketika tua nanti kita tetap bisa berjalan. Ketika tua nanti kita tetap bisa berdiri tegak, tidak semakin kayak udang yang membungkuk. Nah, untuk bisa berdiri tegak jelas kita harus punya otot-otot kaki yang kuat ya. Untuk bisa berdiri tegak, untuk tetap bisa berjalan tegak, kita perlu punya otot punggung yang kuat dan itu tidak bisa otomatis datang. Kita harus ke gym, kita harus latihan angkat beban. Kebetulan saya suka banget permainan bulu tangkis. Dengan berat badan saya yang lumayan berbobot ini, tentu kaki saya rawan. Itu sebabnya karena saya sadar akan hal itu, ya selain saya juga mau berusaha tentunya menurunkan berat badan, tapi saya sangat serius untuk melatih otot kaki saya.
supaya kaki saya dapat menopang ketika saya bermain bulu tangkis. Keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja itu tidak datang secara otomatis. Ada upaya, ada ribetnya, ada extra effort. Kita harus konsumsi vitamin setiap hari, ada ekstra uang yang dikeluarkan. Intinya untuk sehat dan baik itu usahanya cukup ribet, usahanya cukup rumit. Maka Bapak Ibu, kita juga harus tahu ya, kalau kita mau punya spiritualitas yang sehat itu juga bukan hal yang simple, itu bukan hal yang datang otomatis. Atau begini, kalau kita ngelihat sesuatu indah, saya dapat perumpamaan ini dari salah satu anak rohani saya ya. Dia sangat baik sekali, dia menuliskan bahwa seringkali kita melihat orang foto di puncak gunung. Nah, saya bukan orang yang hobi hiking saudara ya, tapi orang kalau saudara lihat foto di puncak gunung ataupun foto menyelam di dasar laut, mungkin melihatnya bagus ya, fotonya bagus saudara ya. Duduk di atas gunung sih gampang saudara, yang susah gimana nyampenya ke atas. Jangan bilang naik mobil atau naik motor ya, katakan ini harus trekking gunung-gunung yang gak bisa dilalui dengan mobil. Saudara tidak bisa naik mobil untuk ke puncak Mount Everest misalnya. Ya, ini kita bicara jangan pakai alat bantu ya. Intinya untuk bisa berfoto-foto di atas gunung itu indah, atau bisa foto di dasar laut. Tapi apakah orang bisa langsung ke situ? Persiapannya itu kan, kalau kaum pencinta alam, wah itu latihan fisiknya luar biasa saudara. Latihan fisik luar biasa. Untuk orang yang mau nyelam pun ya, untuk bisa dapat foto-foto yang estetik itu, orang kagak bisa langsung nyelam, harus ambil sertifikasi. Ada latihan-latihan, set-set latihan yang dia harus kerjakan. Nah makanya kadang-kadang gini, segala sesuatu yang kelihatannya indah itu ada banyak background belakangnya kan, yang seringkali itu susah. Ada ribetnya, ada usaha yang perlu dikerjakan, ada hal-hal yang sulit. Nah ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita mau hasilnya, outcome-nya terlihat enak, di balik yang enak itu ada keribetan. Saya bersyukur ya, saya merasa dan dikonfirmasi oleh banyak orang, saya punya karunia untuk menjelaskan firman Tuhan yang rumit menjadi sederhana. Nah tetapi ketika orang mendengarkannya itu sederhana, itu dibalik itu saya harus berjuang keras meramu bagaimana membuat hal yang sulit ini jadi sederhana. Atau sama halnya kalau saudara datang ke restoran, makan makanannya enak, wah kadang-kadang di balik makanan yang enak yang kita habiskan dalam 5-10 menit, itu ada yang membutuhkan proses panjang, lama, bahkan bisa berjam-jam Bapak Ibu. Nah jadi kita harus tahu ya, persiapan kadangkala mendahului hasil yang kelihatannya indah. Kalau tadi dikatakan jiwamu baik-baik, sehat-sehat saja, nah itu kan ada pendahuluannya, proses di depannya yang tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan dikatakan sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Memang orang bisa tiba-tiba hidup dalam kebenaran? Nggak bisa saudara, kalau tidak ada proses latihannya dari awal. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Itu latihan di situ tuh kayak orang ke gym, latihan rutin. Beribadah di situ bukan latreia, bukan latihan kebaktian, tapi eusebia, latihan kesalehan. Ada hal yang harus dilatih. Hidup saleh itu, hidup dalam kebenaran tidak datang tiba-tiba. Perlu prosesnya, perlu latihan yang ketat, dan itu tidak mudah, dan itu perlu kita kerjakan. Ya, itu perlu kita kerjakan. Nah, sama halnya dengan rohani kita, hidup spiritualitas kita, kita perlu memperjuangkan sebuah kerohanian yang baik dan sehat. Sebab spiritualitas yang baik dan sehat tidak datang dengan sendirinya. Itu perlu usaha di depannya, perlu kerja keras, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa tinggal duduk diam dan berkata, ya biar Tuhan yang mengerjakan.
Nggak bisa saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah bagian kita itu harus kita kerjakan. Spiritualitas yang baik dan sehat sekali lagi tidak datang dengan sendirinya. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Apa sih yang pertama yang kita perlu kerjakan? Yang perlu kita kerjakan yang pertama adalah kontemplasi saudara. Kontemplasi itu solitude, kesendirian dengan Tuhan. Merenungkan, memikirkan, ya. Kontemplasi itu ada waktu-waktu di mana saudara tidak diganggu, hanya saudara berkomunikasi dengan Tuhan, memeriksa diri, dan saya percaya di situ Roh Kudus sangat banyak berbicara. Ya. Saya tidak mau metodekan harus kapannya, tetapi saya sarankan di waktu yang otak kita paling fresh. Di situ kita perlu berkontemplasi. Sambil ngapainnya saya juga gak mau memetodekan harus diranjang, harus di mana. Carilah tempat yang buat Anda paling enak. Ada orang berkontemplasi kalau tinggal di pegunungan, dia sambil jalan di gunung. Bisa. Saya berkontemplasi seringkali terbanyak depan komputer. Tentu bukan main game saudara. Ya. Sambil membedah firman Tuhan, sambil menyelidiki firman Tuhan, saya minta Roh Kudus bicara, koreksi aku Tuhan. Nah, Daud adalah seseorang yang sangat rajin berkontemplasi. Makanya dalam Mazmurnya dia bisa menulis, selidiki aku Tuhan, adakah jalan hidupku serong? Karena kalau jalan kita serong itu miring ya. Kalau miringnya sedikit, kita tuh gak sadar saudara. Kalau miringnya banyak mungkin kita bisa sadar. Tapi kalau miringnya sedikit, seringkali kita memang gak bisa sadar. Ya namanya miringnya juga cuma sedikit. Tetapi kalau kita berkontemplasi di hadapan Tuhan, kita bisa dibukakan hal-hal yang miring itu. Lain waktu lagi Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Semua orang juga merasa tulus depan Tuhan. Semua orang juga merasa aku melayani udah dengan tulus, aku gak punya kepentingan. Ya semua juga merasanya gitu. Tapi deep in our heart, pernah gak kita secara spesial bilang, Tuhan selidiki aku, adakah jalan hidupku serong? Selidiki hatiku, cobalah aku, diuji Tuhan hatiku. Mungkin ada orang yang penghidupan dari pelayanan, ya itu memang diatur Alkitab. Apakah kita bertanya, Tuhan, aku melayani untuk uang atau bukan? Aku melayani memberi hidupku nggak? Atau jangan-jangan aku cuma cari hidup di sini? Tapi juga ada loh orang yang pelayanan tidak menerima persembahan dari pelayanan. Tapi apakah itu pasti tulus? Belum jaminan. Belum. Kita harus berkontemplasi. Jangan-jangan betul uang gak diterima, tapi dia harapkan yang lain. Kekuasaan, nama baik, nama besar, popularitas, pujian manusia, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya siapapun kita harus berkata, Tuhan uji aku Tuhan. Setiap orang pada dasarnya akan merasa dirinya tulus. Tapi kalau kita punya keberanian datang sama Tuhan, Tuhan uji aku, wah itu luar biasa. Itu akan betul-betul dimurnikan seperti emas yang sangat murni, Bapak Ibu. Itu betul-betul akan dimurnikan. Nah, kontemplasi itu juga ibaratnya kita cek lab. Tadi kan saya katakan, kita sih ngerasa kita baik-baik saja, tulus-tulus saja. Tapi kalau kita kontemplasi, seringkali kita menemukan celah-celah, hal-hal yang melukai hati Tuhan. Itu kayak orang cek lab darah, cek darah. Ada orang yang gak mau cek darah, saudara, itu lucu juga. Saya tanya kenapa? Takut kalau ketahuan penyakit. Lo justru kita mesti tahu, masa malah takut?
Orang bisa merasa sehat-sehat saja loh, tanpa dia terasa gulanya sudah tinggi. Pantesan hari-hari ini suka ngantuk, kan gitu. Ada orang yang merasa masih baik-baik saja, nggak tahu kolesterolnya sudah tinggi. Merasa masih baik-baik saja, tiba-tiba ada autoimun, tapi autoimunnya belum ganas saja. Nah, itu kalau nggak diperiksa, saudara, kita nggak tahu. Tapi kalau kita periksa, kita langsung tahu dan kita akan bertindak gimana cara mengatasinya. Orang sombong, saudara, itu nggak ada yang sadar dirinya sombong. Orang sombong itu bisa sadar kalau dia betul-betul bisa merendahkan diri, berkontemplasi di hadapan Tuhan, dan minta diperiksa oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menyingkapkan kesombongannya. Saya kalau nggak berkontemplasi, saya sadar betul, saya punya potensi, punya bibit untuk jadi sombong. Oleh karena itu, saya serius, Tuhan, aku nggak berani mencuri kemuliaan-Mu. Aku nggak mau pelayanan untuk kebesaran. Bahkan karena dari kontemplasi kita tahu, kita sadar aku punya potensi untuk jadi sombong. Maka apa yang terjadi, kita bisa belajar justru meletakkan diri kita sebagai hamba. Kita lebih bisa ngerem, aku gak mau merasa penting. Justru kita lebih belajar banyak mengalah. Kita lebih belajar untuk ego kita tidak dieksersis, karena kita sadar kita punya potensi itu. Kalau kita gak sadar, repot. Nah, dari mana kesadaran itu? Kesadaran itu datang kalau kita berkontemplasi. Kadang-kadang kita tidak sadar loh bisa melukai orang. Tapi ketika kita berkontemplasi, kita bisa mulai berpikir, aduh, kayaknya ucapanku kurang pas tadi. Aduh, sikapku sama pasanganku harusnya gak boleh begini nih. Sama temen harusnya gak boleh begini nih. Nah, kontemplasi itu membuka sisi-sisi, the blind spot dari hidup kita. Ya, orang setir mobil kan suka ada blind spot. Nah, kontemplasi itu akan membuka sisi-sisi blind spot tersebut. Lalu setelah kontemplasi, untuk punya kerohanian yang baik dan sehat, yang kedua, kita harus punya apa yang namanya komitmen. Komitmen itu tetap melakukan sekalipun kita sudah tidak nyaman. Komitmen selalu bertalian dengan tujuan. Harus ada tujuan dulu, baru bisa ada komitmen. Nah, dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut, segala sesuatu tidak akan baik-baik saja. Tetapi komitmen akan membuat itu terus berjalan. Seperti saudara kalau sudah punya tujuan ke Bogor, belum tentu lancar. Nanti bisa macet, nanti bisa lapar di tengah jalan, nanti bisa kebelet pipis. Macet membuat kita tunggu lama. Kebelet pipis, mau makan harus membuat kita berhenti di rest area. Tapi kalau kita punya tujuan, kita mau sampai Bogor, kita akan terus berjalan. Kalau kita tidak punya tujuan, bisa-bisa sampai rest area, perut udah kenyang nih, udah gak kebelet pipis, kita pulang. Nah, komitmen itu adalah sekalipun jalanan macet, aku harus tetap bersabar, aku harus sampai Bogor gimana pun. Nah, itu komitmen yang bisa membuat kita sampai tujuan. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tujuan kekristenan, bukankah keserupaan dengan Kristus? Supaya kita bisa merefleksikan gambar Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi karena banyak orang Kristen yang gak punya tujuan, sehingga gak punya komitmen. Sehingga kekristenannya hanya mentok sampai di berkat Tuhan. Kekristenannya hanya mentok, hanya terhenti sampai di hal-hal yang materi sifatnya. Karena dianggap ya itulah finish line-nya. Tetapi harusnya kan kita tidak demikian. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, jadikan segenap bangsa murid. Bukan pengikut, yang namanya murid itu harus punya komitmen.
Waktu dulu kita masih sekolah, kita punya komitmen untuk masuk kelas setiap hari. Harus datang tepat waktu. Ya, saya tahu kita sudah bukan anak-anak. Komitmen kita mungkin sudah bukan dalam bentuk hal yang kaku seperti itu lagi. Tapi gini deh, punya gak kita komitmen untuk mau belajar? Atau jangan-jangan kita hanya berpikir, aduh udah gak mau yang rumit-rumit. Saya hidup juga udah susah. Saya datang ke gereja bukan untuk hal yang rumit-rumit lagi. Saya ke gereja mah buat denger yang nyenengin, yang bisa bikin saya happy, ketawa. Hidup di luar udah cukup berat. Nah coba bayangkan, ini orang Kristen yang ngomong gini banyak loh saudara lo. Ini kan repot, cilaka 12 menurut saya. Komitmen untuk jadi murid ya harus mau belajar, mau dibentuk. Ya. Maka sekali lagi, kalau kita gak punya kontemplasi, kita gak punya komitmen, kita sulit untuk punya spiritualitas yang sehat. Dan virus yang akan menyerang kita itu virus-virus yang sifatnya batiniah, kesombongan, cinta akan uang. Akhirnya mulai banyak berhala dalam hati kita. Mungkin kita sih kagak bilang, aku gak nyembah patung, aku gak sembayang-sembayang di hadapan patung. Ya, tapi bisa banyak berhala loh dalam hati kita. Berhala itu kan segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, itulah berhala. Yuk kita kontemplasi. Kontemplasi memeriksa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Dan dalam kontemplasi itu kita juga mulai memikirkan bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Jangan senang kalau cuma tidak bercerai. Tapi apakah hubungan suami istri kita punya kualitas yang lebih baik? Jangan senang cuma karena tidak bercerai tadi. Itu selalu saya katakan bahwa tidak bercerai itu bukan ukuran dari pernikahan Kristen. Karena ada banyak orang yang tidak bercerai, kalau di gereja mesra banget, pap, mam, tapi begitu sampai rumah gak ngomong. Bahkan kebun binatang keluar, teriak-teriakan keluar. Hanya poles-poles pakai topeng saja kalau di gereja. Nah itu namanya tidak punya kualitas. Nah sekarang kita cek ya. Percuma saudara bisa merayakan silver anniversary, gold anniversary, tapi kenyataannya udah gak connect suami istri. Bicara aja tidak. Nah itu gimana coba? Dan saya jumpa ini banyak loh saudara. Bukannya tidak ada, banyak. Yuk kita cek ya. Apakah saya selama ini hidup hanya untuk kepentingan saya, hanya untuk ego saya? Yuk kita punya tekad. Tahun depan saya doakan kita dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, kita hidup dalam kebenaran. Tapi saya mau katakan, itu tidak datang otomatis Bapak Ibu ya. Kita perlu komitmen, kita perlu kontemplasi, dan kita perlu berlatih supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru kita bisa berkata, ku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. God bless you all. Bapa dalam sorga, biar perenungan ini membuat kami memeriksa diri, dan kami boleh terus memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di live study yang akan datang di edisi spesial tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.